Data menunjukkan, sampai Juni 2019, koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lansar, saya Nabila Alfiatul Zakia dan rekan saya Yola Novalista Perdana dalam tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2023, Angkatan 44. Pada kesempatan ini, dalam tugas agenda 2, kami membahas mengenai video role model tokoh berakhlak. Profil Najwa Shihab atau seringkali dipanggil dengan sebutannya yakni Mbak Nana. Presenter atau jurnalis perempuan yang dikenal cerdas dan juga tegas. Perlu diketahui, putri dari ahli tafsir Al-Quran Quraisy Shihab yang akrab dipanggil Mbak Nana ini Mirisnya lagi, memiliki pembawaan kali yang ini upaya khas itu dalam seperti direstui mewawancarai Presiden narasumber. Jokowi. Ada Selain banyak itu, kesempatan Najwa yang Shihab dimiliki dikenal Presiden untuk berani menghentikan dalam mengungkap upaya fakta pelemahan dan ini. kebenaran, Tapi meski kecewa menghadapi yang risiko akhirnya tinggi. kita alami. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Dia adalah putri kedua pasangan Quraisy Shihab dan Fatmawati Assegaf, seorang tokoh muslim dan menteri agama di periode Kabinet Pembangunan 7. Najwa Shihab tumbuh di lingkungan keluarga religius. Dia sempat mengenyam pendidikan di TK Al-Quran Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah. Najwa Shihab kemudian pindah ke Jakarta dan bersekolah di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Orang tuanya menerapkan aturan yang ketat saat Najwa duduk di bangku SMA. Ibunya mengharuskan dia sudah berada di rumah saat maghrib, sholat berjamaah, mengaji, lalu membaca rotib hajat bersama sudah menjadi kebiasaan di keluarga. Memasuki perguruan tinggi, Najwa Shihab mengambil jurusan ilmu hukum di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2000. Meski lulus sebagai sarjana hukum, Najwa lebih tertarik menekuni dunia jurnalistik dibandingkan menjadi pengacara. Memasuki karir, Najwa menekuni bidang jurnalistik dengan mendapat tawaran sebagai presenter berita sampai memiliki acara sendiri. Dengan pengalamannya itu, Najwa Shihab menjadi salah satu jurnalis perempuan yang bisa mewawancarai banyak sekali tokoh politik nasional. Sampai saat ini, Najwa masih aktif sebagai jurnalis dan memproduksi konten wawancara tokoh-tokoh penting, kemudian mengunggahnya di akun media sosial. Profil Najwa Shihab belum lengkap apabila tidak diisi dengan berbagai penghargaan yang diraihnya. Sangatlah banyak penghargaan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dicapainya sampai saat ini. Terakhir, Mbak Nana sapaan akrabnya terpilih sebagai public figure inspiratif terpopuler dalam acara Indonesian Television Award tahun 2022. Tentang beliau yang memiliki segudang prestasi dan juga intelektual yang tinggi. Kami menjadikan Mbak Nana sebagai role model dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak tersebut. Berorientasi pelayanan. Dalam kesempatan langka, Najwa berkunjung ke Timur Leste dan bercengkrama bersama penggemarnya serta memberikan sedikit pesan baik untuk mereka. Dengan ini mencerminkan beliau mempunyai sikap pelayan yang baik. Sejak pertama kali turun dari pesawat, saya merasakan kehangatan luar biasa. Dan hangat bukan udara. Karena kalau udara sudah biasa, malah rasanya Jakarta lebih panas dari Dili hari-hari ini. Saya merasakan kehangatan persaudaraan dan persahabatan yang luar biasa. Itu yang kesan pertama yang saya dapatkan. Akuntabel. Najwa dipercayai oleh masyarakat untuk menanyakan hal-hal berkaitan kemanusiaan yang menunjukkan beliau mempunyai sikap akuntabel tersebut. Kelompok itu juga kah yang melakukan penyerangan di Riau tadi pagi? Exactly. Apa yang terjadi di Mapolda Riau, di Makobrimob, ya,
kemudian apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi di Riau, apa yang terjadi penangkapan di Sumatera Utara, penangkapan di Jawa Barat, penangkapan di Banten, itu saya bisa langsung menunjuk bahwa inilah kelompok Jemaah Ansarud Daulah. Kompeten. Dalam suatu kasus yang hangat pada saat ini, Mbak Nana sangat jeli dan kritis melontarkan beberapa pertanyaan kepada para narapidana, menunjukkan sikap yang berkompeten. Kemarin dengar yang kejadian KPK nangkap Kalapas, Pak. Iya, saya lihat di TV di depan itu. Nah, apa komentar Bapak? Saya tidak paham kejadiannya bagaimana, jadi saya tidak terlalu mengerti apa yang sedang terjadi. Harmonis. Sebagai seorang tokoh, Najwa Shihab memberikan contoh baik kepada kita untuk menghargai berbagai suku, ras, dan agama yang ada. Dengan hal tersebut, harus kita teladani karena itu adalah sikap harmonis yang baik. Keresahan pecah di sejumlah daerah imbas aksi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Selain peristiwa di Surabaya, rentetan kejadian yang melibatkan mahasiswa asal Papua di Malang dan Semarang juga disebut-sebut menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi pada hari Senin lalu. Seperti apa duduk perkaranya? Sudah hadir di mata Najwa. Loyal. Yang kita ketahui bersama, Najwa Shihab sangatlah loyal dengan bangsa ini secara tegas untuk menguak kekeliruan dan kebusukan instansi di negeri ini. Contohnya, terkuak persoalan sepak bola gajah yang terjadi di Indonesia. Dan Najwa sendiri sempat mendapat ancaman dari mafia-mafia sepak bola, akan tetapi Najwa tetap pantang takut untuk membongkar kasus pengaturan skor tersebut. Ini adalah bentuk loyal Najwa terhadap negeri dan bangsa ini. Ya, sudah sampai jilid 6. PSSI bisa apa jilid 6? Setelah lama menanti bergulirnya kompetisi, pencinta bola malah disuguhkan kontroversi. Lagi-lagi begini, kasus pengaturan skor di Liga 2 terungkap setelah manajer Perserang melapor ke federasi. Adaptif. Pada episode Mata Najwa yang berkunjung ke Lapas Sukamiskin, Najwa tetap profesional dalam pekerjaannya sebagai jurnalistik. Dalam hal tersebut, Najwa sangatlah jeli untuk menemukan kejanggalan yang ada pada kamar-kamar para koruptor tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan contoh untuk kita sebagai ASN untuk mempunyai sikap yang mampu menyesuaikan situasi terbaru yang ada. Kolaboratif. Sebagai Duta Baca Indonesia, Najwa berkolaborasi bersama salah satu e-commerce besar Indonesia yaitu Bukalapak untuk mendorong anak muda agar berinovasi terhadap teknologi saat ini, khususnya media digital. Karena menurutnya, media digital adalah dunia kolaborasi, bukanlah untuk berkompetisi. Dan kemudian videonya, cuplikan video komunitas. Mata kita Maluku! Hal yang kalian semua adalah kolaborasi barengan dan komunikasi. Dari video tersebut, kami menunjuk Najwa Shihab sebagai role model dalam mengimplementasikan core values berakhlak ini, dengan harapan kita sebagai ASN dapat meneladani sikap dan perilaku baik yang dimilikinya dan senantiasa dalam penerapan berakhlak tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.